Kan tiga hal yang menyebabkan penderitaan adalah istri yang buruk akhlaknya, rumah yang buruk, dan kendaraan yang buruk yang menyebabkan penderitaan. Pertama, dari istri soleha dulu, Bu. Dikatakan istri soleha itu dia yang pandai bersyukur, dia yang pandai bersabar. Karena rumah tangga itu isinya tidak hanya kebahagiaan saja, tapi juga ada yang namanya rasa-rasa pahit lah, ujian begitu ya. Sehingga di sini ketika istri soleh itu ketika ada ujian dia bersabar. Ketika dapat musibah ada ujian bersabar dan gak koar-koar. Bersabar dan gak koar-koar, update di status, update di sosial media, suamiku hari ini ngasihnya begini, atau suamiku begini-begini, mengumbar aib suami di sosial media. Itu bukan istri yang solehah ya. Dan apabila dia diberikan anugerah atau berupa rezeki, dia bersyukur, pandai bersyukur. Ketika suami pulang bawa uang cuma segini, dia pandai bersyukur. Alhamdulillah hari ini suamiku masih diberikan rezeki oleh Allah sehingga kita bisa makan. Alhamdulillah suamiku disehatkan. Alhamdulillah suamiku begini-begini. Pokoknya bersyukur. Ini bagian dari istri soleha. Bila ada bala, ada musibah, dia bersabar, dan bila ada rezeki dia bersyukur. Enggak kufur gitu. Jadi dikasih rezeki sama Allah segini, melalui suaminya dia kufur. Cukup apaan segini Pak gitu ya. Cukup apaan 10.000 sehari. Ya iya sih, emang zaman sekarang 10.000 buat sehari nggak cukup ya Bu ya. Apalagi yang anaknya banyak gitu ya. Maka suami juga harus berikhtiar lebih. Nah, kemudian rumah yang bagus tadi ya. Kebahagiaan yang kedua adalah rumah yang bagus. Bagus di sini bukan berarti rumahnya harus mewah, harus harus mewah, harus besar, tidak. Tapi rumah yang memang bisa memberikan kenyamanan untuk anggota keluarganya. Rumah yang bisa memberikan kenyamanan untuk suami, istri, dan anak-anak. Jadi rumah itu dirindukan. Sayang gitu sama rumah itu. Jadi bila mana jauh dari rumah pengen buru-buru pulang, karena rumah itu menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan kehangatan. Dan rumah yang bagus itu juga diciptakan oleh istri yang bagus, maksudnya istri soleha. Karena kan istri itu, ibu atau istri itu adalah jantungnya rumah. Sekarang kalau ibunya sendiri sebagai jantung rumah, kalau jantungnya rusak, kira-kira rumah itu akan berfungsi dengan baik tidak? Ibunya sekarang suka marah-marah gak jelas, ibunya sekarang suka gak bersyukur atau sering mengkufuri nikmatnya Allah, kira-kira rumah itu akan terasa nyaman tidak? Tidak kan? Maka ibu, istri itu adalah jantung rumah. Bagaimana menciptakan kebahagiaan di rumah. Dan juga ini jantung ini ada juga pusatnya. Nah, kalau memang ibu ini adalah jantungnya rumah, maka ibu itu kan, seorang istri atau seorang ibu itu kalau moodnya bagus itu tergantung suami. Kalau suami memuliakannya, suami menghargainya, suami mengindahkannya, maka kita pun akan bersikap indah, begitu ya Bu ya. Rumah akan terasa nyaman, rumah akan terasa indah, rumah akan terasa lebih hangat, ke anak-anak nggak marah-marah karena full cintanya, tangki cintanya itu full dipenuhi oleh suami, sehingga terciptalah istri yang solehah. Jadi para suami ini kalau mau istri yang solehah, bapaknya dulu, suaminya dulu jadi suami solih, sehingga apa? Bisa mentransfer cinta, mentransfer energi positif, mentransfer rahmat, mentransfer keberkahan, seperti itu. Sehingga istri sendiri, istrinya bisa menciptakan kebahagiaan dalam rumah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya, kendaraan yang bagus yang memberikan kebahagiaan. Kendaraan apapun itu selagi bisa memberikan manfaat dan memberikan rasa syukur kepada kita, maka insya Allah itu sudah menjadi kendaraan yang memberikan kebahagiaan. Yang tadi yang kebalikannya, tiga hal yang menyebabkan penderitaan: istri yang buruk akhlaknya, rumah yang buruk, dan kendaraan yang buruk yang menyebabkan penderitaan. Nah, semoga kita dihindarin ya Bu ya sama tiga hal yang buruk ini, dan selalu dideketin sama tiga hal yang baik ini yang selalu mendatangkan kebahagiaan untuk kita, suami dan keluarga, juga anak-anak. Amin ya robbal alamin. Dan inilah wanita sebagai istri di dalam agama kita, di dalam Islam, pentingnya, perannya itu sangat penting. Jadi kalau
kalau mau ciptain generasi yang baik, maka harus bibitnya yang baik juga, harus cari istri yang baik juga, harus cari istri yang soleha juga. Dan kalau mau cari bibit, mau menciptakan generasi yang buruk, maka hancurkan juga tuh istri, hancurkan juga orang tuanya. Jadi ada pertanyaan kemarin itu, bagaimana cara menghancurkan sebuah negara? Maka hancurkanlah ia dari wanita-wanitanya. Deketin wanitanya ke hal-hal yang buruk, mabok, judi, apalagi kelabing. Wah, udah dipastikan tuh keturunannya juga bakal buruk. Karena kan uyah mah netesnya kahandap. Garam itu netesnya ke bawah, atau buah jatuh nggak jauh dari pohon. Jadi sekarang introspeksi diri, kalau kita lihat anak kita nggak baik atau nggak solihah atau nggak solih, tanya kitanya udah baik belum ya, kitanya udah solehah belum ya, seperti itu. Dan juga suami kalau mau istrinya solehah, suami kalau lihat istrinya nggak solehah, tanya suaminya udah soleh belum, suaminya udah jadi suami yang baik belum. Jadi jangan menuntut istri jadi soleha, sedangkan dianya sendiri jauh dari kata soleh. Nauzubillah. Tapi ada aja Bu, ada aja kalau di dunia nyata itu suami yang badagajul dianugerahi istri yang soleha. Itu ada juga. Itu dua-duanya ujian, ya. Pertama ujian untuk istrinya, kedua apa si lakinya ini, suaminya ini bisa nggak nih menjemput hidayahnya gitu. Nah tapi kalau dia istrinya, kuncinya di istri ya kan, kalau dia istrinya soleha, takut sama Allah, bertakwa sama Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja pembahasan pada hari ini mengenai wanita sebagai seorang istri dalam Islam. Intinya Islam memerintahkan kepada kita untuk menjadi istri yang soleha. Soleha saat di depan suami, soleha saat sedang tidak bersama suami. Bisa menjaga marwah diri dan juga marwah suami saat suami sedang tidak ada di rumah. Nah semoga kita selalu bisa menjadi istri yang solehah, istri yang baik segala-galanya dunia akhirat, istri yang bisa membawa kebahagiaan untuk keluarga kita dunia akhirat, dan semoga yang bisa memisahkan kita hanyalah maut. Dan semoga insya Allah nih besok para suami dan istri yang sudah terpisah di dunia karena maut gitu ya, besok bisa lagi berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja pembahasan pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kita atas semua dosa-dosa kita dan memberkahi kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ورحمة. اللهم اجعلنا وأهلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وأهلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا وأهلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا وأهلنا من عبادك الصابرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Baik, terima kasih. Mohon maaf dari saya Bu ya, mohon maaf lahir batin.